Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar ya. Semoga di hari ini anak-anakku semuanya selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia ya. Kemarin siapa yang belum mengerjakan tugas-tugasnya? Ya, segera dikerjakan ya, nanti dikirimkan ke Bu Guru. Karena Bu Guru itu menilainya nanti pakai sistem aplikasi di komputer. Jadi kalau kalian tidak mengirimkan tugas, nanti Bu Guru menilainya gimana? Nanti grafik kalian penilaiannya gimana di komputer ya. Oke. Nah, ini Bu Guru ada lagu loh mengenai nama-nama nabi. Ya. Semester lalu kalian sudah Bu Guru kasih liriknya, nama-nama atau 25 nabi lagunya ya. Apakah kalian sudah lupa atau masih ingat? Kalau yang masih ingat dan yang sudah lupa, dengarkan Bu Guru lagi ya. Bu Guru akan menyanyikan untuk kalian, nanti baru setelah itu kita bernyanyi bersama-sama. Oke? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita umat Islam. 25 nabi, nabi utusan Allah. 25 nabi, nabi utusan Allah. Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Nabi, Ya Rasul. Sekali lagi ya, tapi dengan nada yang Bu Guru pelankan supaya kalian bisa mengikuti ya. Kita bernyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita umat Islam. 25 nabi, nabi utusan Allah. 25 nabi, nabi utusan Allah. Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Nabi, Ya Rasul, Ya Nabi, Ya Rasul. Nah, dari lagu tadi ya, kalian sudah tahu belum? Seorang nabi yang diberikan suatu anugerah atau suatu mukjizat dari Allah berupa kapal yang sangat besar ya. Kapal itu saking besar, bingit besar sekali ya, bisa
semua manusia bisa masuk, semua binatang bisa masuk, tumbuh-tumbuhan juga bisa masuk. Wah, kapal seperti apa sih itu? Nah, di sini tidak ada tandingannya ya, sangat besar sekali kapalnya itu. Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Nabi siapakah yang mendapat mukjizat berupa kapal yang besar dari Allah? Iya, Nabi Nuh. Nabi yang keberapa itu Nabi Nuh? Coba kita hitung. Adam, Idris, Nuh. Berarti Nabi yang ketiga ya. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah berupa kapal yang sangat besar. Ini Bu Guru akan menceritakan mengenai kisah Nabi Nuh yang diberi mukjizat sama Allah berupa kapal besar ya. Pada awalnya Nabi Nuh adalah seorang manusia biasa ya. Pada suatu hari Nabi Nuh diberikan suatu hidayah petunjuk sama Allah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada umatnya Nabi Nuh ya. Lah di situ Nabi Nuh mengajarkan ajaran-ajaran Islam ya, sholat, ya puasa, ya zakat, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Semua perintah yang ada di kitabnya. Kemudian Nabi Nuh, di warganya Nabi Nuh situ ya, itu tuh tidak menerima ajaran dari Allah, tidak menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Aku tidak mau sholat, aku tidak mau puasa, aku tidak mau zakat, dan lain sebagainya. Tidak mau, malah menghina Nabi Nuh seperti itu. Sering dihina sekali itu, kasihan kan. Tapi Nabi Nuh itu dengan sabar untuk menyampaikan ajarannya Allah, ajaran Islam. Kemudian pada suatu hari ya, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal yang sangat besar. Kenapa ya Allah memerintahkan membuat kapal yang besar? Karena Allah mengatakan nanti akan terjadi banjir yang sangat besar ya. Barang siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Islam nanti terkena banjir. Tapi barang siapa yang mau ikut ajarannya Allah, ajaran Islam ya, nanti boleh masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Jadi Allah itu, hai Nabi Nuh, nanti akan terjadi banjir yang sangat besar. Maka buatlah kapal yang besar juga untuk menampung umat-umatmu ya. Kemudian Nabi Nuh pelan-pelan membuat kapal yang sangat besar ya, membuat kapal, dan juga warganya, orang-orang di sana masih menghina Nabi Nuh. Buat apa sih kok membuat kapal, orang musim kemarau kok membuat kapal? Sangat dihina terus Nabi Nuh. Terus ada yang itu perahunya malah dibuat tempat WC sama orang-orang, saking bencinya sama Nabi Nuh, Terus keesokan harinya orang-orang yang di kapalnya Nabi Nuh itu sakit perut, sakit diare. Terus bilang ke Nabi Nuh, aduh Nuh, ini kok perutku sakit banget, kemarin aku sudah di kapalnya kamu. Terus akhirnya disuruh ambil nya itu sendiri. Nah terus akhirnya bisa sembuh. Jadi habis itu orang itu minta maaf sama Nabi Nuh ya. Pada saat yang ditunggu-tunggu, datanglah banjir yang sangat besar. Dari laut airnya langsung menuju ke pemukiman warga. Semuanya banjir besar, bahkan gunung tinggi pun itu kelelep. Gunung yang paling tinggi itu pun kelelep, saking besarnya banjir itu. Nah, yang mau ikut sama Nabi Nuh, yang mau ikut ajarannya Islam ya, yang mau ikut sholat, yang mau ikut zakat, yang mau ikut puasa dan sebagainya yang diperintahkan oleh Allah ya,
mereka itu masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Ya, termasuk masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Semuanya masuk yang mau ikut Nabi Nuh. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh? Yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam, yang tidak mau sholat, yang tidak mau puasa, tidak mau zakat dan lain sebagainya yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Dia tidak mau masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Termasuk salah satu anaknya Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Anaknya Nabi Nuh adalah Kan'an. Dia berkata, "Wahai ayah, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi, maka aku tidak akan kena banjir dari Tuhannya ayah." Seperti itu. Dan orang-orang yang tidak mau sholat tadi, yang kafir, mereka semua terkena banjir. Lah Kan'an dia tetap berusaha terus, berenang sampai menaiki gunung yang paling tinggi di situ. Ya, gunung yang paling tinggi, tetap banjir tetap bisa menerjang, menenggelamkan gunung yang paling tinggi itu. Sampai akhirnya Kan'an meninggal meskipun sudah berada di ujung gunung, tetap dia meninggal karena gunungnya pun kelelep atau tenggelam oleh banjir itu sendiri. Nah, dari cerita tadi ya, anak-anak semua bisa menyimpulkan bahwa jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau membaca Quran, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Ya, insya Allah kalau kita mengikuti ajarannya Allah, kita akan masuk surga ya. Nah, untuk TKP persiapkan buku halus kalian ya. Buku halus kalian siapkan juga pensil dan penghapus ya. Jawab pertanyaan dari Bu Guru mengenai cerita Nabi Nuh. Ya. Sudah disiapkan? Ya, oke. Siap-siap ya, dengarkan baik-baik. Nomor 1. Nabi kita yang perlu kita ketahui ya kan ada 25 ya. Lah, siapakah Nabi yang menempati urutan yang ketiga? Nabi yang ketiga itu siapa? Silakan tulis jawabannya di buku halus yang rapi ya tulisannya. Sudah ditulis? Ya. Sekarang nomor 2. Allah ya memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat apa dalam menghadapi banjir yang besar nanti. Nabi Nuh disuruh buat apa tadi untuk menghindari banjir? Sudah? Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Siapakah nama dari anaknya Nabi Nuh yang berenang dan menaiki gunung yang paling tinggi? Ya, sudah. Nah, anak-anakku semua ya, kita kalau mau naik kendaraan, entah itu kendaraan darat, entah itu kendaraan laut, entah itu kendaraan udara, sebelum kita berangkat kita harus berdoa terlebih dahulu. Betul apa tidak? Kenapa toh harus berdoa? Supaya kita diberi keselamatan oleh Allah dari pergi sampai pulang lagi ke rumah ya. Sudah tahu belum doanya? Doa naik kendaraan.
Ada yang sudah, ada yang belum ya. Sekarang dengarkan Bu Guru baca doa naik kendaraan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, sudah bisa? Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini. Padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Ya, nanti dihafalin ya doanya ya. Nanti TKB juga ada tugas lampir dari Bu Guru ya, mengurutkan benda. Oke. Terima kasih sudah belajar dan bermain bersama guru, sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru. Semoga sangat bermanfaat ya anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.